Ibu, Bapak, saudara dan saudariku, selamat pagi, berkah dalam. Selamat berjumpa kembali di dalam katekese pendek Katolik. Pada hari ini, 31 Juli 2025, kita akan membacakan sebuah parabel atau perumpamaan dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu menyampakkan orang yang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, dan Saudara, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan tentang pukat. Kita tahu bahwa pukat itu adalah jejaring yang panjang yang digunakan oleh nelayan untuk menjala ikan. Biasanya panjang kurang lebih 50 meter dan lebarnya adalah 3,5 sampai 4 meter, dan biasanya ada pelampung di atasnya dan juga pemberat di bawahnya. Memang fungsinya untuk menjala ikan. Nah, apa yang bisa kita refleksikan di dalam parabel ini? Tentunya kalau kita melihat jejaring itu akan berefek menangkap berbagai jenis ikan. Tadi juga dikatakan di dalam kitab suci. Nah, ketika ikan itu terjaring banyak, tentunya apa yang menjadi kehendak si penangkap atau penarik jaring akan memilih ikan mana yang perlu dan ikan mana yang tidak perlu. Lalu apa yang bisa kita refleksikan di dalam kehidupan ini? Tentu hal itu menggambarkan akhir zaman. Memang hal ini tampak menakutkan, tetapi itulah yang Tuhan berikan di dalam warta perumpamaannya, bahwa ketika akhir zaman itu datang, hari itu datang, atau ketika malaikat-malaikat itu mulai memilih, atau perihalnya gambarannya ketika pukat itu ditarik dan dipilihlah ikan mana yang perlu dan yang tidak perlu. Itu seperti halnya ketika para malaikat itu mulai memilih mana orang yang baik, yang menjadi kesenangan Tuhan, itu mulai dipisahkan dari yang tidak baik atau sebaliknya. Sebenarnya parabel ini juga paralel atau hampir sama ketika kita belajar tentang parabel lalang dan gandum. Dari lalang dan gandum itu kan tumbuh bersama. Kemudian di zaman akhir atau pada nantinya, ketika para malaikat itu mulai memilih mana yang gandum dan mana yang lalang, akhirnya yang lalang itu kan mulai diikat
dan setelah kering dicampakkan di dalam dapur api. Sama seperti halnya tentang perumpamaan pukat nelayan ini. Nah, Ibu dan Bapak, itulah sekiranya adalah gambaran dari nelayan dengan pukat ini. Bukan untuk menakuti, tetapi sebenarnya Tuhan ingin mengajak kita semua untuk berintrospeksi diri tentang kesiapan kita. Tentunya hal itu berhubungan dengan pertobatan. Tuhan mengajak kita segera mungkin untuk memberikan diri bertobat. Tuhan juga mengajarkan tentang orang Taurat yang ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu. Berkatalah Tuhan Yesus kepada mereka, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Nah, apakah yang Tuhan maksudkan dengan firman ini? Tentunya ahli Taurat adalah sebagai yang expert atau ahli. Tentunya hal ini mengenai hal rohani. Nah, ketika si ahli itu mulai memahami, itu seperti halnya ia mulai bisa memberikan hal yang baru, atau sudah mulai bisa mengkomparasi atau membandingkan dengan perbendaharaan lamanya. Dan tentunya ketika mereka menyadari dan menjadi bijaksana, tentu harta yang baru atau perbendaharaan yang baru itulah menjadi barometer yang baru sebagai warta keselamatan. Mungkin seperti itulah yang Tuhan maksudkan, supaya setiap orang boleh berubah di dalam rohani karena mau mendengarkan dan mau mengerti. Tentunya itulah yang Tuhan mau, supaya semua orang diselamatkan dari pertobatan, karena ia menyinggung masalah hal menyampaikan orang yang baik dan orang jahat. Baik Ibu, Bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, memang kadang parabel Tuhan itu sulit untuk dimengerti, tetapi Tuhan juga sudah menyesuaikan kapasitasnya sebagai manusia agar hal kerajaan surga itu juga bisa diterima oleh kita sebagai manusia dan kita pahami. Untuk bagaimana proses selanjutnya tergantung kita yang menerima, apakah kita menerimanya dengan baik dan bijaksana dan akhirnya diselamatkan atau sebaliknya. Silakan menjadi permenungan bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Sekali lagi selamat pagi, berkah dalam, dan Tuhan memberkati.